Gitu kakak. Teteh, memangnya semua nafsu itu buruk ya, sehingga dikatakan kita itu tidak boleh mengikuti nafsu. Tidak juga sih kak, tidak juga ya, tidak juga semua nafsu itu dikatakan buruk. Karena kalau misalkan karena kan nafsu itu terbagi menjadi beberapa jenis ya kak. Karena nafsu itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada yang dikatakan dengan nafsu amarah. Yang pertama itu ada yang dikatakan dengan nafsu amarah. Ini bisa kita lihat di dalam ayat innan nafsa la'amaratum bisu. Seperti itu kan. Nah, ini ayat ini yang berhubungan, yang menerangkan tentang nafsu amarah. Ininya kalau nafsu amarah mungkin nafsu saya ini ya, masih nafsu amarah ini. Ini kemungkinan besar awamul mukminin ini masih di tingkat nafsu yang paling rendah ini, di nafsu amarah. Karena kalau nafsu amarah itu nafsu yang selalu memerintahkan kita itu ya kepada keburukan, nafsu amarah itu. Jadi nafsu ini meskipun si nafsu ini berkata memerintahkan kepada kita untuk melakukan suatu kebaikan, tapi tetap aja hasil ujung-ujungnya itu akan kembali kepada suatu keburukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini adalah nafsu yang buruk ya. Kalau nafsu amarah ini adalah nafsu yang buruk. Jadi biasanya nafsu ini itu akan ditandai dengan kayak menjajah, kayak kita itu memaksa untuk melakukan suatu keburukan, meskipun itu bungkusnya kebaikan. Ini yang banyak sekali kita itu di dalam kehidupan itu ya yang tertipu gitu dengan dunia ini. Karena kalau nafsu amarah itu tidak selalu identik dengan apa yang kita lakukan itu keburukan, tidak. Jadi terkadang si nafsu amarah itu ya seolah-olah kita itu sedang melakukan kebaikan seperti itu ya, gitu. Berarti kebaikan itu yang berhubungan dengan kebaikan aja. Misalkan melakukan ibadah tetapi didorong dengan nafsu, gitu ya. Itu misalkan di dalam hatinya ada tersifat rasa ujub, rasa takabur, rasa ria misalkan, karena ibadahnya itu ingin dilihat oleh orang lain misalkan. Itu adalah nafsu amarah. Jadi nafsu amarah ini memang ini yang termasuk nafsu yang buruk. Ini mungkin ini nafsu kita ya, mungkin ini nafsu saya pribadi maksudnya. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni akan nafsu yang ada di dalam diri kita gitu ya. Nah, kedua itu kakak ada yang dikatakan nafsunya itu adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Kalau nafsu lawamah itu kan wala uqsimu bin nafsi lawamah itu ya, nafsu lawamah. Jadi aku bersumpah itu kan, maknanya itu kan aku bersumpah dengan jiwa-jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Nah, ini sudah mulai mau naik ini derajatnya. Kalau sudah ke nafsu lawamah ini adalah sudah mau naik derajatnya. Ini kalau nafsu lawamah ini adalah orang-orang yang sudah mulai mau bertobat kita itu kepada Allah. Yang udah mau bertobat kita itu kepada Allah. Jadi kalau nafsu lawamah ini yang menyesali gitu ya akan dirinya, menyesali akan perbuatan-perbuatan yang ia pernah lakukan, dosa-dosa yang pernah ia lakukan gitu. Jadi kalau kalau hati kita sudah meningkat kepada nafsu lawamah, jadi si hatinya itu akan terus memerangi nafsu. Jadi ditekan, si rasa nafsunya itu ditekan, ikut pada sesuatu yang benar menurut syariat, bukan menurut nafsunya, tetapi ditekan si nafsu ini agar mengikuti secara syariat, bukan mengikuti akan nafsunya sendiri. Kalau tadi kalau nafsu yang amarah itu mengikuti menurut dia perkiraannya baik, tetapi bukan secara syariat, tetapi menurut nafsunya. Tetapi kalau nafsu lawamah itu mengikuti, menekan nafsunya itu mengikuti yang sesuai dengan syariat. Nah, itu perbedaannya. Jadi seseorang pun itu tidak akan mampu mengalahkan nafsu ini. Jadi kemudian nafsu ini itu akan kembali pemiliknya kepada orang yang tercela. Ini biasanya orang-orang yang sudah mau mulai menuju kepada bertaubat, yaitu kepada Allah. Nah, yang ketiga itu ada nafsu malhamah, Kak. Ada nafsu malhamah, Kak. Siapa tadi, Kak Iyos? Ada nafsu malhamah. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Gitu kan. Kalau kita lihat dari ayat Al-Qur'annya. Jadi Allah itu falhamaha. Allah itu kan mengirimkan keilhaman,
mengirimkan keilhaman kepada nafsu jiwa itu jalan kefasikan dan juga jalan ketakwaan. Jadi ini udah makin tinggi ini derajatnya. Jadi yang tadi sudah mulai mau menuju kepada taubatnya Allah, dan orang-orang ini yang sudah mau mulai melakukan kebaikan yang sesuai dengan syariat, sudah mulai melakukan kebaikan itu sesuai syariat ya. Jadi dengan berkahnya ilham yang diberikan Allah kepada orang tersebut sehingga mendapati nafsu malhamah, ini condong orang tersebut melakukan ketakwaan aja gitu, dia itu kepada Allah, seperti itu ya. Jadi tanda-tandanya kalau nafsu mulhamah ini, jadi si orang tersebut itu sadar akan suatu hal yang samar. Misalkan seperti yang samar itu kan, misalkan di dalam hatinya ada sifat pamer, ada sifat bangga diri, ada sifat takabur, dan juga penyakit-penyakit hati yang lain. Ini udah mulai dijaga ini sifat-sifat yang samar yang ada di dalam hatinya ini. Itu udah ketingkatan malhamah. Kemudian ada nafsu mutmainnah. Kalau nafsu mutmainnah itu bukan orang seperti kita, itu derajat yang paling rendahnya, itu sudah termasuk salihin ini kalau mutmainnah ya, kesalihin. Mungkin para waliyullah ini ya, ada radiyah, ada mardiyah. Ini udah tingkatannya lebih tinggi nih, para nabi, para sahabat, para rasul, seperti itu ya. Jadi nafsu itu banyak kakak. Jadi nafsu itu yang tidak selalu identik kepada keburukan, tidak ya. Ini kalau misalkan kita pengen ngaji lebih dalam, ini ada di dalam tafsir Baydawi, di dalam tafsir Baydawi juga ada kan. Kalau ayat Al-Qur'annya kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kalau ayat Al-Qur'annya. Ya, gitu kakak ya.